agar menjadi insan berguna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, semoga teman-teman dalam lindungan Allah tetap sehat semuanya, tetap semangat belajarnya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sebelumnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kita masih akan melanjutkan tentang materi himpunan. Baik, kita review sebentar. Kita dulu sudah pernah belajar tentang mengenal himpunan, kemudian bagaimana menuliskan himpunan dengan menggunakan 3 cara. Ada menggunakan notasi himpunan, mendaftar, dan deskripsi. Kemudian di pertemuan yang terakhir kemarin kita belajar tentang jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong, ada himpunan bagian, ada himpunan semesta, dan lain-lain. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita. Nah, apa ya kira-kira yang kita baca? Simak dulu penjelasan ini. Oke, baik teman-teman, hari ini akan adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang operasi himpunan. Apa ya operasi himpunan? Baik, kalau pada bilangan bulat kemarin kita mengenal operasi bilangan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, dan ada operasi campuran. Nah, pada operasi himpunan, ya, ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Kita simpulkan dengan mirip huruf N ya, teman-teman. Mirip huruf N, bukan huruf N. Kemudian ada gabungan. Gabungan itu kita lihat pada slide yang berwarna merah ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah union. Biasanya kita simbolkan dengan mirip dengan huruf U. Kemudian operasi berikutnya ada selisih antara 2 himpunan. Kita lihat yang berwarna hijau yang ada gambar telur ceploknya itu, ya selisih, mirip pengurangan teman-teman. Kemudian ada komplement yang warna biru itu. Baik, untuk penjelasan lebih detailnya kita simak penjelasan dari masing-masing operasi berikut. Yang pertama, kita bahas tentang gabungan atau union. Ya, apa ya gabungan atau union itu? Ya, gabungan atau union itu adalah gabungan dari semua anggota himpunan yang ada. Misalkan ada himpunan A sama anggota himpunan B, maka semua himpunannya kita gabung jadi satu. Nah, ini kalau kita lihat dalam notasi, A gabungan B itu adalah X sedemikian hingga di mana X adalah himpunan A dan X adalah himpunan B. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B kita gabung jadi satu menjadi gabungan himpunan. Ya, misalkan ini kita lihat contoh yang pada warna hijau ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah anggota himpunan A. Kemudian B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A gabungan B kita masukkan jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian kita tambahkan dengan anggotanya himpunan B. 2 tadi sudah ada, berarti nggak usah kita tulis. 4 tadi sudah ada, jadi nggak usah kita tulis. Kita tulis yang belum ada saja, yaitu 6, 8, dan 10. Ya. Nah, ini ada tantangan teman-teman. Misalkan ini, jika C itu anggotanya adalah ada Ilham Fikri, kemudian ada Fikri Abdullah. Kemudian himpunan D itu anggotanya ada Ilham Hartanto dan ada Ilham Fikri. Teman-teman bisa nggak menentukan C gabungan D itu apa saja?
Ya, bisa ya. Baik, kita coba bahas. Kira-kira jawaban teman-teman benar apa enggak? Oke, kita tulis di sini ya. C gabungan D. Berarti isinya langsung sama dengan kurung kurawal. Oke, di situ ada Ilham Fikri. Ilham Fikri. Kemudian ada Fikri Abdullah. Kemudian ada Ilham Hartanto. Di situ Ilham Fikri perlu ditulis lagi apa tidak? Iya, nggak usah karena sudah dimuat di sebelumnya, sudah ada. Oke, ini adalah C gabungan D. Oke, baik, mudah kan kalau gabungan? Baik, kita lanjutkan ke operasi berikutnya, yaitu irisan. Apa ya irisan itu? Irisan itu, ya, jadi ada sesuatu yang milik berdua, itu namanya irisan. Misalkan begini, jadi kita lihat definisinya dulu. Himpunan dari semua anggota himpunan yang sama. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan. Misalkan ada anggota A, ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, antara himpunan A dan himpunan B itu kalau ada yang sama, maka anggota yang sama itu kita sebut dengan irisan. Kita lihat contohnya saja ini di warna hijau ini. Misalkan A itu sama dengan A, B, C, D, E. Dan B itu anggotanya adalah A, C, E, G, dan I. Kita lihat antara A dan B, ada nggak anggotanya yang sama? Oh, ada. A ada di A dan di B. Kemudian C juga ada di himpunan A dan di himpunan B. Kemudian ada E juga ada di keduanya, ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi kita bisa mengambil bahwa A irisan B-nya itu sama dengan A, C, dan E. Karena A, C, dan E ada di kedua himpunan A dan B. Bisa kan? Nah, kalau ini contoh yang ini lagi. Yang Ilham Fikri tadi. C itu isinya adalah Ilham Fikri Abdullah. Kemudian D itu isinya adalah Ilham Hartanto dan Ilham Fikri. Kira-kira ada nggak antara himpunan C dan himpunan D yang anggotanya sama? Ya, benar. Satu anggota Ilham Fikri karena ada di C dan ada di D. Jadi kita bisa menuliskannya bahwa C irisan D itu sama dengan Ilham Fikri karena Ilham Fikri ada di dua-duanya. Oke, mudah kan? Oke. Baik, bisa ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke operasi yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah selisih dua himpunan. Apa ya selisih? Ya. Kita lihat definisinya. Himpunan dari semua anggota himpunan A. Ini misalkan ada himpunan A dan himpunan B ya teman-teman. Himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Paham ya? Misalkan ini A selisih B, yaitu X sedemikian hingga di mana X anggotanya A dan X bukan anggota B. Anggotanya A tapi bukan anggota B. Ingat-ingat, anggotanya A tapi bukan anggotanya B. Ya, ini yang loyalisnya A, tidak ada di B. Oke, kita lihat contohnya di warna hijau lagi, silakan diperhatikan. A itu anggotanya adalah A, B, C, D, E. Ya. Kemudian B anggotanya adalah A, C, E, G, dan I. Kita lihat
Berarti anggota A, tapi tidak boleh ada di B. Itu adalah selisihnya A selisih B. Oke, A itu ada di B, berarti A bukan masuk. B, oke, B boleh masuk karena B tidak ada di himpunan B. Kemudian C tidak boleh karena C ada di B. Kemudian D, oke, D boleh karena D tidak ada di anggota B. Kemudian E ada, jadi E tidak boleh. Jadi A selisih B itu sama dengan B dan D. Oke, biar lebih paham lagi kita lihat contoh yang warna biru. Jika C itu isinya adalah Ilham Fikri dan Fikri Abdullah, D itu anggotanya adalah Ilham Hartanto dan Ilham Fikri. Tentukan selisih C selisih D. C selisih C berarti yang anggotanya C tapi bukan anggota D. Ya. Yang hanya setia atau loyal saja di C. Siapa kira-kira? Iya. Fikri Abdullah, karena Fikri Abdullah tidak ada di D. Kenapa Ilham Fikri tidak dimasukkan? Karena Ilham Fikri ini sudah masuk di D, bukan loyalisnya C. Karena ada di D. Jadi kita jawab ya teman-teman. Jadi C selisih D itu sama dengan kurung kurawal Fikri Abdullah. Fikri Abdullah. Tutup kurung kurawal. Ya, oke. Mudah kan? Ini selisih dua himpunan. Ingat-ingat, kalau selisih itu berarti yang loyal saja, yang menjadi loyalis, yang setia. Silakan diingat-ingat itu. Oke, kita masuk ke operasi himpunan yang keempat. Apa itu? Ya, ini dia. Komplement. Apa ya komplement? Jadi misalkan itu ada himpunan S, semesta, sama ada himpunan A. Jadi himpunan yang ada di S, tapi tidak ada di A, yang bukan anggotanya A, itu adalah komplement dari A. Oke, ini kita lihat notasinya, atau kita lihat definisinya dulu. Himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Atau kita tulis dalam notasi adalah A komplement sama dengan X sedemikian hingga di mana X anggota himpunan S dan X bukan anggota A. Contoh, misalkan ini ada semestanya adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Bilangan ganjil kurang dari 20 itu berapa saja teman-teman? Kita tulis ya S-nya. Bilangan ganjil kurang dari 20 berarti 1, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, 11, 13, 15, 17, 19. 20-nya nggak ikut karena kurang dari 20. Oke. Oke, ini ya. Kemudian diketahui A-nya adalah himpunan anggota A, isinya adalah 1, 3, sampai 9. Oke. Himpunan anggota A itu isinya adalah bilangan ganjil kurang dari 10 berarti teman-teman ya. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Berarti kalau A komplement isinya apa saja berarti? Berarti yang ada di S tapi tidak ada di A. Oke. 1 ada di A berarti nggak boleh. 3 ada di A berarti nggak boleh. 5 ada di A berarti nggak boleh. 7 ada di A berarti nggak boleh. 9 ada di A nggak boleh. 11, oke, 11 tidak ada di A berarti 11 komplemennya A. 13 juga, 15 juga, 17 juga, 19
juga. Oke. Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Ini ada sebuah contoh yang harus teman-teman pecahkan ini. Misalkan S adalah himpunan nabi dan rasul. Ada berapa nabi dan rasul yang harus kita ketahui? Ya, ada 25. Kemudian A, itu adalah nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nah, nabi yang mendapat gelar ulul azmi itu siapa saja? Ayo, ada yang masih hafal? Ini pelajaran SD ya teman-teman. Oke, nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Berarti A komplemennya adalah selain 5 nabi yang disebutkan tadi. Ya, teman-teman silakan disebutkan. Oke, Ustaz tulis ya di sini. Berarti anggota A itu sama dengan ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau kita ditanya A komplemennya apa, berarti 25 nabi, kemudian di selain 5 nabi ini, berarti ada 20 anggotanya A komplemennya. Baik teman-teman, insya Allah itu pembahasan kita, materi kita hari ini tentang operasi himpunan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, pantang mengeluh, jangan lupa klik Taklim SMP Calibro SCH.id. Silahkan dilihat aktivitas yang ada di sana, kemudian nanti silakan berbagi tentang kesusahan kamu bagi orang-orang sekitar. Terima kasih banyak Ustaz Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.